Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Ya, kali ini kita akan membahas matematika statistika bagian membuat histogram dan poligon dari data berkelompok. Dalam data berkelompok, ya itu ada yang diagram namanya histogram dan poligon. Jadi kalau misalnya data tunggal biasa kan nanti ada diagram batang, diagram lingkaran. Nah, kalau misalnya data berkelompok biasanya munculnya seperti ini. Oke. Nah, cara membuatnya bagaimana? Kita perhatikan ya. Nah, misalnya ada tabel seperti ini. Ya, data yang disajikan seperti ini. Kalau misalnya kita mau buat histogram, yang kita butuhkan itu adalah tepi bawah. Kalau misalnya nilai tengah, itu kita membuat poligon. Ya, seperti apa? Yuk kita coba aja. Misalnya dari 35 sampai 39 dia frekuensinya 11. Berarti kita lihat dari yang 34,5 ini ya, 11. Nah, kita taruh di pertengahannya. Oke. Ya, karena ini kebetulan pakai kertas kotak-kotak jadi lebih enak ya. Kita gambar. Ya, berikutnya frekuensinya 14 ya. Jadi di 39,5 sampai 44,5 ya yang di sini. Walaupun datanya begini tapi kita makainya tepi bawah sama tepi atas. Nah, ini 14 pas di garis ini. Tuh, gampang kan? Dilanjutin aja ya. 21 berarti ada di sini. Ya, lanjut lagi 22 pas ada di atas ini. Nah, biasanya tuh histogram. Nah, histogram itu yang perlu kalian tahu, mereka selalu dempet ya, nempel. Jadi nggak pisah-pisah. Kalau data tunggal kan bisa pisah-pisah. Kalau histogram dia nempel terus. Dia nempel terus. Ya. Oke, lanjut lagi ini 12. Nah, selesai untuk histogram ya. Nah, kalau misalnya kalian yang nggak pakai buku kotak-kotak ataupun range-nya ini kalian terlalu jauh, misalnya ini kan saya buat range-nya itu setiap kotak isinya selisih 22. Misalnya kalian mau pakai selisih 55 ya terserah, boleh juga. Biar lebih jelas kalian taruh di sini. Yang kalian maksud tuh frekuensinya mau berapa supaya orang yang baca nggak bingung. Ya, kalau ini kan udah jelas tapi nggak apa-apa mau diperjelas lagi nggak masalah, nggak dosa ya. Nah, seperti itu ya, gampang ya. Oh ya, info sedikit, kalau misalnya ini kan dimulai dari 0 udah jelas ya. Kalau ini dimulai dari 0 sampai data 34,5 itu kan sangat jauh. Nah, ini boleh diringkas dengan membuat kayak rumput gini ya, atau apapun namanya kalian sukanya mau apa ya. Nah, yuk kita lanjut lagi ke bagian poligon. Nah, di poligon itu kita memakai namanya nilai tengah atau XI ya. Kalau misalnya nggak tahu apa itu nilai tengah atau XI, atau bahkan mungkin tadi itu sebenarnya bingung apa ya ini ya, tepi bawah, tepi atas. Oh ya, ini saya kurang, saya lengkapin aja. Boleh lihat di video kami yang sebelumnya. Oke. Yuk. Untuk membuat poligon ini kita sama kayak tadi ya, kita harus kurangin berdasarkan intervalnya dulu, kita kurangin atau lebihin nggak masalah ya. Jadi kita kurangin dulu memang sebenarnya ini. Ini kita kurangin dari intervalnya yaitu 32 dan ini kita lebihin dari intervalnya yaitu 62. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Dari 35 sampai 39 ada 11. Nah, ini kan nggak ada 35, tapi yang jelas 35 39 kan di pertengahnya ada 37. Nah, ini datanya ada 11. Jadi di sini titikin ya. Jadi kalau tadi perlu 2 titik, kalau poligon hanya butuh 1 titik karena nanti dia bentuknya hanya garis aja, bukan diagram sejenis kayak diagram batang ini.
Jadi dia jenisnya itu kayak diagram garis, mirip. Oke, selanjutnya yang 42 itu dia ngambil 14. Oke, lanjut lagi yang 47 dia ngambilnya 21. Lanjut lagi yang 52 ya, dia ngambilnya 22. Dan yang terakhir dia ngambilnya 12. Ya, baru kita hubungin garisnya, dan kita hubunginnya itu dari yang ini. Jadi ini ada gunanya sebenarnya, untuk jadi nggak mulai langsung begini, dia harus dimulai dari yang paling bawah yaitu 0 ya, baru naik ke atas. Jadi ngikutin aja tadi titik-titik yang udah dibuat. Dan jangan cuma sampai kayak gini, kamu harus lanjutin sampai yang paling bawah. Nah, seperti itu ya. Cakep kan? Histogram, poligon. Ya, tuh udah cakep ya. Beres. Nah, ya, di data berkelompok nanti ada lagi yang namanya ogive positif sama ogive negatif. Ya, kalau di data tunggal nggak ada yang kayak gini ya, hanya ada di data berkelompok. Nah ya, untuk ogive positif dan ogive negatif itu kita perlu namanya frekuensi kumulatif. Ada di sini ada frekuensi kumulatif yang kurang dari dan juga frekuensi kumulatif yang lebih dari. Ini saya pakai simbol aja untuk mempersingkat yang lebih dari ya, artinya kan gampang, ini maksudnya lebih dari gitu kan, kalian udah tahu dari SD. Ya, kalau misalnya mau yang kurang dari ya, itu lebih identik sama ogive positif ya. Sedangkan kalau misalnya ogive negatif tuh identik sama yang lebih dari ya. Maksudnya kayak gimana? Yuk kita mulai aja. Yang kurang dari itu kita tambahin ya, kumulatif, namanya kumulatif, kita tambahin. Jadi 11 taruh sini, berikutnya 14, jadi 11 tambah 14. Dapat di sini adalah 25. Lalu 25 tambah 21. Dapat di sini 46. 46 tambah 22. Dapat di sini 68. Berikutnya tambahin 12. Jadi di sini dapat lagi angkanya 80. Nah, itu adalah frekuensi kurang dari. Ya. Nah, untuk yang mengisi kolom ini bagaimana? Ya. Kalau kurang dari kita ngambilnya itu tepi atas, ya. Kalau misalnya mau ogive positif kita ambilnya tepi atas, diingat-ingat ya. Nah, tepi atasnya berarti di sini adalah ya, tepi atasnya di sini berarti adalah 39,5. Lalu di sini 44,5, 49,5, 54,5, dan yang terakhir adalah 59,5. Ya. Ya, sekarang kita mulai buat. Oh ya, saya agak lupa tadi. Di sini kalian harus kasih keterangan ya. Di sini frekuensi, di sini berat badan ya, tergantung dari poligon ataupun histogram ya. Kembali lagi ke yang ini. Ke yang sini, yang ini juga jangan lupa kalian kasih nama ya, untuk ini keterangannya apa. Oke ya, kembali lagi kita mau buat ogive ya. Untuk 39,5 ada di 11. Oh ya, untuk yang ininya, untuk frekuensi ini, karena ini kan sampai 80. Kalau misalnya saya buat dari 1 kan gempor juga, ini buku nggak muat ya. Jadi kalian disarankan untuk membuat range sendiri ya. Kalau ini saya buat range-nya 10 10 10. Boleh juga kalau misalnya kalian mau pakai 55, terserah kalian ya, semuat buku kalian. Yuk kita lanjut lagi. Untuk 39,5 dia ada 11. Lanjut lagi 44,5 dia ada di 25. Lanjut lagi di 49,5 dia ada 46 ya.
berarti ada naik sedikit. Lalu 54,5 dia ada 68. Dan yang terakhir di 59,5 dia ada 80. Nah, selanjutnya kalau saran saya jangan pakai penggaris karena ini bentuknya itu harus mulus dan dimulai dari, kalau misalnya ini kan tadi 39,5. Kalian buat kurangin intervalnya lagi sendiri. Kalau ini intervalnya 5 berarti kalian kurangin 5 di sini. Untuk mulai dari langkah 0. Jadi memang harus dari 0 dulu dan ini disarankan untuk tidak pakai penggaris karena bentuknya itu harus mulus. Memang ada, kalau misalnya ngelengkung biarin aja ngelengkung. Nah seperti itu. Oke, gampang ya. Nah berikutnya untuk frekuensi kumulatif yang lebih dari, oh ya ini kita kasih nama dulu, ini adalah ogive positif ya. Ogive positif tuh yang naik, berarti kalau ogive negatif nanti turun ya. Yuk kita langsung aja. Kebetulan di sini udah langsung dapat angka 80, jadi kita taruh 80 di paling atas ya. Jadi kebalikan. Lalu maksudnya kebalikan, bukan langsung kalian taruh 80 ini 68 dan selanjutnya kayak gini, enggak. Tapi kalian kurangi berdasarkan frekuensi yang ada. Ya, ingat ya, jangan langsung ini data tinggal dibalik taruh sini. Ya itu ngaco, nggak boleh. Ya, jadi di sini kamu kurangin 80 kurangin 11. Dapat di sini adalah 69. Kurangin lagi 14 di sini. Jadi dapat di sini 55. Lalu kurangin lagi 21. Dapat di sini 4. Ini berarti 34. Lalu 34 dikurangin 22. Dapat di sini 12. Ya. Kalau misalnya ini angkanya nggak sesuai nih 12, berarti kalian salah. Jadi mau nggak mau kalian harus ulang. Semoga kalian teliti ya. Oke, lanjut lagi ke yang di sini. Nah, kalau frekuensi kumulatif yang lebih dari, ya kita pakai di sininya itu adalah bagian yang tepi bawah. Kalau tadi dia pakai tepi atas, di sini kita pakai tepi bawah. Jadi kita taruh di sini 34,5. Ya, lanjutin terus deh. 39,5. Nah lanjut lagi ya, kita langsung buat lagi dari yang bedanya. Kalau ini kita mulai dari 34,5 ya, langsung dia di angka 80 ya, tapi berikutnya menurun ya, 39,5 ya, dia 69. Lalu berikutnya dia 55. Berikutnya lagi dia 34. Kalau ini 40 berarti 34 ada di bawah sini karena ini 35. Ya, lanjut lagi yaitu yang ini 12. Ya, di 54,5. 12 berarti dia di sini ya. Oke. Nah, ya selanjutnya kita buat garis lagi ya. Jangan pakai penggaris ya, karena memang dia harus ada sedikit ngelengkung-ngelengkung, jadi enggak ini. Nah, dapat deh di sini. Jangan stop di sini, kamu harus tarik sampai bawah, sampai ke garis ini lagi ya. Kalau misalnya kurang angkanya, tambahin berdasarkan intervalnya. Nah selesai. Ini namanya ogive negatif. Ogive negatif selalu turun ya. Sekian penjelasan materi kali ini. Maaf, ini saya rapihin dulu dikit. Ya, sekian materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam membuat histogram ataupun poligon ataupun ogive positif dan negatif yang diminta oleh guru kalian di sekolah. Tetap semangat belajar dan ingat untuk subscribe, comment, and like video kami ya. Nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa.